wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Dan waktu kedua, waktu saat engkau merasa tercampakkan di tempat yang hina. Itulah sebabnya orang yang maksiat merasa hina, Allah lebih sayang daripada orang yang taat merasa suci. Jadi saya katakan, wahai diri yang pernah bermaksiat, jangan putus asa kepada Allah. Tapi jangan-jangan itulah saat Allah suka melihat kamu. Beberapa orang nggak pernah maksiat secara zahir, matanya lo jaga, tangannya dijaga, semua dijaga. Kalau melihat ada orang berdua-dua, bilang, wih najis, setan, tengahnya ada setan. Kan hadisnya begitu. Kalau berdua, ketiganya setan. Ya. Ada yang buka aurat dikit, ahli neraka. Jadi panitia neraka dia, Pak. Dia sudah punya daftar ahli neraka, ahli neraka, ahli neraka. Maka Islam yang dia kenal Islam neraka. Ini orang begini ini berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Mungkin dia korban pendidikan neraka. Ya. Dulu waktu kecilnya orang tuanya bilang sholat, kalau nggak sholat neraka. Nah, digituin dulu kali sama orang tuanya. Ini jangan-jangan nih orang tuanya begini-gini nih. Ini antum horor-horor nih wajahnya. Kalau udah ngaji hikam nggak gitu lagi ngajar anak, ya. Ngajar anak bukan dengan ancaman, ngajar anak dengan pujian dan reward. Kasih dia harapan. Anak soleh bangun. Itu anak kecil lebih seneng pada gitu. Anak soleh bangun. Anak papa bangun. Ahli sorga bangun. Gitu, Pak. Cara bangunnya itu dia cepat bangun. Tapi kalau kita bilang, kamu nggak sholat neraka lo, gitu ya. Itu anaknya bangun langsung pikiran dia. Anak-anak korban begini nanti jadi patian neraka, ya. Dia sendiri nggak tahu nasib dia gimana, kan? Banyak orang begitu hari ini, banyak. Pada kita ini buta, ya. Betapa tidak buta. Setiap surat dalam Al-Quran, cari surat At-Taubah, semua memulai dengan Allah mengenalkan dirinya, kata Rahman, Rahim, Rahman, Rahim. Emang nggak baca? Emang nggak dengar? Jangan-jangan kita kal himar yahmilu asfara, ya, seperti himar, ya, binatang himar. Apa terjemahan himar? Keledai, ya, yang dia memikul kitab-kitab, tapi dia nggak tahu apa yang dia pikul. Jangan-jangan begitu. Baca Quran, makanya ini mohon maaf Bapak ya, ini ngajinya agak beda. Saya itu nggak ngajak orang khataman Quran banyak-banyak seperti Imam Syafi'i. Kan kalau Imam Syafi'i baca Quran ngerti, maka beliau emang afdolnya baca Quran banyak-banyak. Selama 4 tahun di Mesir beliau khatam 4.000 kali. Itu setahun 1.000. Coba bagi sebulan berapa kali tuh? Antum hitung sendiri ya, capean gitu. Ini dari kemarin, dari kecil sampai sekarang, kalau kita hitung itu khataman, kita nggak nyampe, Pak. Kita didoktrin kurang sempurna. Doktrinnya sudah oke, tapi kurang sempurna. Habis baca Quran, belajar Quran, khataman, berhenti ngaji Quran. Seharusnya langsung masuk ke ngaji makna Quran. Dulu waktu saya masih MTSN, SMP, selesai khataman, saya belajar ke kampung di seberang. Jadi kita ada 20 menit ke sana. Saya ketemu seorang buya, seorang ulama, dia ngajarin terjemahan Quran. Setiap Rabu malam Kamis kita belajar nerjemah. Karena keberkahan itulah saya bisa baca kitab sekarang, ya. Padahal nggak nyantri seperti teman-teman pesantren, ya. Saya nyantrinya di surau aja, pindah surau gitu aja udah. Nggak pernah nyantri seperti teman-teman kecuali setelah kuliah. Pas kuliah baru saya masuk pesantren, ya. Tapi teman-teman di pesantren karena korban pendidikan kurikulum neraka, ya, kurikulum ikop, dikit-dikit ikop, akhirnya udah nyantri 6-7 tahun nggak bisa baca kitab.
sekolahnya tegang. Sekolah itu harus tenang, anak-anak terus cinta. Jadi ketika beberapa tahun setelah saya bisa baca kitab, teman-teman yang belajar kitab nggak bisa baca kitab pada dari pesantren. Nanya, enti kok bisa baca kitab? Tipsnya apa? Jawaban saya cuma satu, cinta. Kamu sudah cinta belum dengan kitab yang kamu pelajari? Sudah cinta belum dengan guru yang ngajarin kamu? Jadi saya nggak pernah ngapalin Pak selama berapa tuh ya, 6 tahun itu bahasa Arab nggak ngapalin. Anak kelas 3 ya, mau mereka ujian, itu mereka datang mau murojaah kitab dengan saya. Padahal kita baru kelas 1 dan kelas 2. Apa rahasianya? Cuma cinta. Saya cukup ingat kitabnya, ingat guru yang saya sukai itu, bukan cinta fisik, cinta ilmunya. Itu langsung ingat semua terjemahannya, maknanya, lembaran-lembarannya. Maka kalau ingin mengajari anak supaya pinter, jangan diajari dengan ancaman, ajari dia mencintai ilmu yang dia pelajari. Baik.